Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Satrio Wibowo dari Prodi D4 Teknik Sipil kelas K dengan NIM 20510334012. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai norma-norma hukum dan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Kita mulai dari norma dulu. Norma di Indonesia dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah norma agama, norma hukum, norma susila, dan norma kesopanan. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Sanksi jika melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa dan kelak akan mendapatkan balasan di akhirat. Lalu yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat untuk memaksa, untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sanksi jika melanggar norma ini adalah pidana penjara, denda, atau pernyataan tidak sahnya suatu perbuatan. Lalu yang ketiga adalah norma susila. Norma susila adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sanksi jika melanggar norma ini adalah mendapatkan penyesalan. Lalu yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Sanksi jika melanggar norma ini adalah mendapatkan celaan dari sesama, pandangan rendah dari orang sekitar, dibenci dan dijauhi di pergaulan, sehingga menimbulkan rasa hina, malu yang mengakibatkan penderitaan batin. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penggolongan hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Hukum dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama menurut sumbernya. Menurut sumbernya hukum masih dibagi menjadi 4 lagi, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat atau perjanjian, dan hukum jurisprudensi. Lalu yang kedua adalah hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu yang ketiga adalah hukum menurut tempat berlakunya atau ruang. Yang pertama ada hukum nasional, hukum internasional, hukum gereja, dan hukum asing. Dan hukum menurut waktu berlakunya adalah jus constitutium atau hukum positif yang berlaku sekarang, jus constituendum atau berlakunya di masa lalu, dan antar waktu hukum asasi atau hukum alam. Lalu ada hukum menurut cara mempertahankannya. Yang pertama adalah hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, hukum memaksa dan hukum mengatur. Lalu jika menurut isinya, hukum dibedakan menjadi 2, hukum privat atau perdata dan hukum publik. Menurut pribadi, hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Dan jika menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Peranan lembaga peradilan yang berada di Indonesia adalah, yang pertama adalah Mahkamah Agung, yaitu peranannya mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi MK atau Mahkamah Konstitusi. Lalu yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Lalu yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Lalu yang kedua, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga adalah
Komisi Yudisial atau KY. KY memiliki peran yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Lalu, bagaimana sih sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Menurut saya pribadi, warga negara sudah sepantasnya mengikuti aturan hukum dan aturan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Karena jika semua melakukan aturan tersebut, maka akan tercipta ketentraman dan terhindarkan dari perpecahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.